Lahan memang udah penuh, A. Jadi kalau misalkan ada orang meninggal ke sini, itu pasti kita tanya udah punya makam di sini atau tidak. Karena lahan penuh. Ini misalnya baru 1 bulan dimakamkan, tiba-tiba bulan kemudian ada yang meninggal, kita nggak bisa nolak, ya mau nggak mau. Sehari kadang paling banyak pernah ngalamin 20. Itu untuk pemakaman baru, retribusi pemakaman biasa itu 425.000. Untuk tumpang 450. Gelap-gelap malam itu lihat sesuatu jangan mikirnya hantu atau kuntilanak, Kak. Bisa jadi orang pacaran, bisa jadi orang main judi, bisa jadi orang nongkrong minum-minum. Kalau saya ngalamin lihat pernah dengar suara-suara banyak. Nama saya Asep Gunawan, lahir tahun 75. Saya dari tahun 99 kerja di sini. Nama saya Hari, umur saya 41 tahun. Ada 20 tahun ada. Nggak kepikiran sebenarnya. Dulu efek daripada sekolah yang harusnya pergi ke Krakatau Steel 9798, terus ada kejadian krisis moneter, jadi boro-boro masukin orang baru. Nah itu awalnya karena memang mentok, nggak ada kerjaan, ya udah. Kalau saya sendiri namanya Sumarno ya, umur 50 tahun. Kalau saya di sini sebagai pengelola sarana dan prasarana di TPU Gemuruh. Enggak, dari pagi sampai sore kalau jaga makam. Cuman kalau pelayanan 24 jam. Kerja di sini 22 karyawan. Beda-beda, ada yang bagian menggali kubur, ada yang bagian membeban rumput gitu. TPU Gemuruh ya, itu di bawah dari Dinas Penataan Ruang yang dulu. Nah, kebetulan kemarin ganti nama dinasnya ya menjadi Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang ya gitu kan. Yang dulunya asalnya di Starcip, pindah lagi ke Dinas Penataan Ruang, berubah lagi nama dinasnya jadi Dinas Cipta Bintar. Di pemakaman ini dibagi 4 UPT ya, UPT 1, 2, 3. Kemarin memang dari pihak TPU Cikadut ya rada kewalahan ya, akhirnya dibantu sama UPT yang lain gitu. Jadi kemarin teh ada piket pun untuk penggalian itu dibagi-bagi, dibantu gitu sama UPT yang lain. Itu tiap TPU beda sih ya, tapi memang ada kelompok-kelompoknya. Biasanya per kelompok itu 10 orang gitu. Jadi keroyokan lah, gantian. Ada TPU yang berakusip, seminggu gali, seminggu babat. Ada juga yang memang sama aja gitu kan, setiap hari itu lagi orangnya, nggak ada batasnya. Tapi kalau di Bandung itu ada yang namanya kalau untuk kebersihan itu memang udah tugasnya tukang gali juga. Cuman di luar yang memang tercatat, ada juga yang diketahui aktivitasnya di makam, kayak pencari nafkah musiman. Ini terutama pada saat mau musim ziarah, mau puasa, atau pada saat lebaran itu banyak sekali orang yang cari nafkah di makam yang sebenarnya bukan petugas makam. Ya, sebenarnya sih orang berespon itu sah-sah aja, mau kayak gimana juga ya. Tapi kalau misalkan tadi yang saya sampaikan di awal, memang kalau dulu itu apa sih kerja di makam gitu kan, itu pasti ngeremehin. Pasti ada, tapi ya terserah lah mau pandangan gimana juga. Toh yang penting halal itu. Campur ya. Jadi memang di sini yang ngelola gitu kan, PNS dibantu sama rekan-rekan PHL namanya. Ya. Kalau jam kerja mah biasa ya. Kalau untuk yang meninggal malam, sore atau minta dimakamin malam gitu, itu biasanya
ada yang untuk sekarang biasanya dibesokkan lagi ya, walaupun dia udah lapor gitu kan ya, karena kita menjaga untuk keselamatan karyawan, keselamatan dari pihak keluarga juga. Kalau hari kerja kita sebagai pelayan masyarakat sebenarnya untuk di kantor itu dari hari Senin sampai hari Sabtu ya, tapi untuk di lapangan itu non-stop. Tentu ada pelapor, pelapor itu bisa dari keluarga, bisa dari pengurus atau dari yayasan. Karena sekarang kan ada banyak yayasan yang khusus pemakaman. Nah itu ada yang langsung ke kantor, ada juga ke petugas yang kadang udah ada hubungan nih. Misalkan makam ini hubungannya dipegang si A. Biasanya keluarga ketika ada yang meninggal, dia menghubungi yang ngurus makamnya. Untuk persyaratan pemakaman itu pertama surat keterangan ya meninggal, baik dari RT RW ataupun dari rumah sakit. Terus fotokopi KTP almarhum, fotokopi KTP penanggung jawab yaitu dari pihak keluarga almarhum. Terus surat kematiannya itu gitu. Jadi nanti ada keterangan. Dari rumah sakit juga ada meninggalnya kapan. Terus dari RT RW juga ada yang bertanda tangan di situ. Jadi proses pemakaman di sini ya di Kota Bandung yang khususnya yang dikelola sama dinas ya, itu untuk pemakaman baru, retribusi pemakaman biasa itu 425.000. Untuk tumpang 450 gitu. Iya. Tapi untuk sewa tanahnya per tahun, tiap tahun itu 20.000. Yang dulu istilahnya per 2 tahun, sekarang dirubah jadi semenjak kita gabungnya ke Dinas Penataan Ruang dirubah jadi per tahun 20.000. Jadi dari awal orang dimakamkan, kalau sekarang ini orang dimakamkan hari ini, nanti ketemu 1 tahun, itu baru mulai pajaknya. Ya, registrasi perpanjangan sewa tanahnya atau untuk kebersihan lingkungannya. Jadi dari biaya pemakaman itu udah termasuk dari pajaknya setahun. Nah. Kalau yang nggak bayar, karena memang dari pihak keluarga nggak ada konfirmasi, kita udah ngasih pemberitahuan. Ya, kita kan lahan memang terbatas di sini. Karena untuk permintaan pemakaman itu hampir selalu ada, ya kan. Sedangkan makam posisi lahan nggak nambah nih, justru berkurang. Gitu. Makanya untuk aturan sekarang itu pemakaman dianjurkan pemakaman tumpang. Kadang banyak orang tanya, tumpang itu berapa lama sih idealnya? Sebenarnya nggak ada, ya. Memang sih kadang orang berpikirnya mungkin udah lama, tapi kan kalau ini misalnya baru 1 bulan dimakamkan, tiba-tiba bulan kemudian ada yang meninggal, kita nggak bisa nolak, ya mau nggak mau tetap aja 1 liang lahat lebih dari 1 jenazah. Penggalian itu berapa lama? 2 jam. Kalau kuburan standarnya sih ya idealnya itu secara ketentuan itu 1 kali 2 meter. Tetapi akhirnya karena memang dinamika tiap TPU juga tingkat kepadatan beda, akhirnya mengikuti lahan yang udah ada dan nggak sama. Disesuaikan kayak begini kan, ini udah pasti ini hanya di batas sono timur ke barat sini gitu, karena kesininya udah lahan orang lain gitu. Jadi disesuaikan. Lahan memang udah penuh, jadi kalau misalkan ada orang meninggal ke sini, itu pasti kita tanya udah punya makam di sini atau tidak, karena lahan penuh ya. Nah ini kaitannya dengan apa? Kalau misalkan mereka pelapor udah punya makam di sini, ini akan diberlakukan metode makam tumpang. Misalkan nih suaminya udah meninggal, terus ada istrinya meninggal, itu ditumpang di situ. Tapi kalau yang tidak punya makam di sini, sementara lahan habis, pasti kita rekomendasikan TPU lain di Bandung yang masih nampung. Seperti Rancacili atau Nagrog itu masih kan bukaan baru, itu kita lempar ke sana gitu. Kalau menggali kubur itu biasanya dihandle sama berapa orang? Itu tergantung pemakaman. Kalau pemakaman banyak ya 1 orang 1. Kalau pemakaman cuma 1 ya sama kebanyakan gitu. Jadi kalau masalah pemakaman tidak bisa dipatokan. Maksudnya tergantung ada pemakaman. Misalnya ada 4 ya, orang berapa orang nih? Ada 12 orang ya, bagi 4 weh. Kalau kerja ya harus di TPU masing-masing. Bisa kalau waktu musim Covid. Nah, diperbantukan ke Cikadut. Itu kan seluruh TPU diperbantukan ke Cikadut membuat yang lahan buat yang Covid.
Jadi di Cikadut prosesnya harus membuat yang lahan dari awal, buat dulu. Tapi kebanyakan itu banyak yang meninggal waktu itu. Di sana gali manual apa udah pakai mesin? Manual dulu. Waktu pertama manual, waktu kesiniin pakai bulldozer tidak tertahan, terlalu banyak. Tapi bulldozer juga udah nggak akan benar, nggak rapi. Cuman ngeruk aja, nanti dibenerin lagi sama pekerja makam gitu. Pasti beda lah kalau kita ngurus jenazah yang meninggal biasa dengan seperti gitu, memang beda. Karena apa ya? Iyalah beritanya udah kayak gitu. Jadi nggak mungkin kita nggak takut, pasti takut lah. Tapi memang ya udah profesi, ya mau gimana? Iya kan? Harus. Itu udah disediakan. Nah, ini dulu TPU yang dulunya itu wakaf tanpa pengelola. Jadi beda dengan Rancak Cili, itu memang tanah kosong dibeli dinas untuk jadi makam. Jadi penataan segala ketentuan udah ada terkonsep lah ya. Tapi kalau ada beberapa TPU termasuk Gumuru yang dulunya itu wakaf tanpa pengelola. Jadi karena luas, karena apa? Jadi orang mau dipagar mangga, nggak dibangun mangga, mau digimanain mangga. Kalau dulu. Tapi tahun 94 baru dinaungi dinas, barulah di situ ada peraturan. Jadi orang tidak bisa seenaknya bangun makam atau memperlakukan makam, harus ikut ketentuan. Seperti itu, Pak. Ya. Kalau sekarang ini kita bikin sendiri, ya kita hanya beli bahan mentahnya saja. Jadi jarang kita menggunakan atau ada kerjasama dengan perusahaan lain, udah enggak. Kita sediakan sendiri di sini. Kalau Indonesia pada umumnya ngebangun makam ya, itu kena budaya. Ada yang budaya 1 tahun, ada yang kalau orang Jawa itu cenderung 1000 hari, 3 tahun. Itu semua lebih kepada prediktif tanah itu udah padat. Gitu. Tapi pada kenyataannya terkadang sekarang ini di bawah 1 tahun pun udah pada dibangun. Kalau dari sisi pajak sih sama aja makam itu, ya. Mau fisik makamnya ke atasannya mau seperti apa itu sama aja. Tapi kalau secara kedinasan sendiri saat ini sebenarnya udah nggak boleh bangun makam. Jadi program rumputisasi. Makanya tiap TPU itu digalakan ada satu lokasi percontohan. Seperti ini percontohan. Untuk apa? Memberikan contoh ke tempat-tempat yang lain, keluarga yang lain ketika nanti harus bagaimana sih memperlakukan makamnya, ya harus seperti ini. Kalau masalah makam ini tidak bisa terhitung. Tidak bisa. Kalau luasnya? Kalau luasnya ini semuanya 9 hektar. Cuman dibagi 2, di sini 6 hektar, di sana 3 hektar yang nyebrang jembatan. Kalau di sini, tahu nggak berapa kuburan yang ada di depo ini? Kalau yang saat ini di sini yang di rumput ini itu ada 1000 kalau yang ini. Totalnya pasti di atas 5000, Kalau masalah itu per bulan tidak bisa terdeteksi ya, tertentu susah di makam. Jadi masalah pemakaman itu kadang ada kadang tidak kan, jadi tidak tertentu hasilnya gitu. Sehari kadang paling banyak pernah ngalamin 20 Covid itu? yang waktu Covid. Kalau pengalaman yang biasanya jelas lah ya, gali babat kayak begitu ya, bikin makam. Terus yang mungkin yang nggak biasanya kalau masih itu ya palingnya kadang-kadang kalau meninggal itu kan nggak tahu waktu. Kadang malam sekalipun juga dengan alasan paham Islam yang harus dimakamkan langsung, juga alasan medis, bukan hanya Covid tapi ada beberapa penyakit yang memang dulu pun sampai sekarang kalau misalkan dengan kena penyakit tertentu itu memang nggak boleh kemana-mana, langsung dari kamar jenazah rumah sakit langsung ke TPU. Jadi itu pengalaman yang istilahnya nggak kena waktu, malam pun jadi harus dilayani. Kalau yang supranatural ya itu mah udah pasti ada lah, pasti ada itu. Ya pasti udah dengar dari Kang Asep kan. TPU kalau malam-malam, sugesti kita itu jangan ke hantu, karena kan kita dibekalinya gitu sama orang tua.
Nih kalau main di TPU di Bandung terutama, kalau di gelap-gelap malam itu lihat sesuatu jangan mikirnya hantu atau kuntilanak, Kak. Bisa jadi orang pacaran, bisa jadi orang main judi, bisa jadi orang nongkrong minum-minum. Kalau saya ngalamin lihat, pernah dengar-dengar suara-suara banyak. Gimana ya perasaan saya? Perasaan itu teman saya aja, udah aja gitu. Udah nggak asing lagi gitu. Dan namanya juga diam di makam, pasti ada aja. Lebih ke hantu atau lebih kepada sesuatu yang nggak masuk di akal nih? Beda loh, Kak. Kayak gini lah, kalau gini lah. Kayak misalkan pada saat musim kemarau, kita melayani 3 pemakaman. 1, 2, 3 berjajar gitu kan. Logikanya kan ditambah penegasan 2 liang lahat sebelumnya itu kering. Karena memang musim kemarau. Tapi yang di tengah kenapa airnya keluar begini? Ini kan sulit digambarkan, Nak, gitu kan. Ya mungkin kita ambil positifnya barangkali buat kita yang masih hidup, yang merujuk pada tujuan akhir ya gimana lah, poin-poin nanti kita meninggal mau seperti apa, banyak bekalnya seperti apa, ya seperti itu. Kalau yang masuk ranah hukumnya, kalau orang misalkan datang ke TPU, pencurian, ngambil pagar, kan dulu waktu besi mahal nih, banyak pagar hilang, baru kita bisa lari ke ranah hukum gitu kan. Atau ngejagain makam yang dulu sih semacam ada kepercayaan kalau yang meninggal perawan itu takut diambil apanya gitu ya. Itu keluarga biasanya yang percaya itu minta kita bantu untuk nungguin kuburan itu. Ya, suka dukanya kadang kita sebagai pelayan masyarakat, kadang kita nggak mengenal waktu, ya kan. Hari libur pun kadang kita ya selalu berangkat, bahkan kadang sampai sore, sampai malam gitu kan. Kadang permintaan pemakaman misalkan jam 4 sore ya, paling telat jam 4:30 atau jam 5. Tahu-tahu kita tunggu datang sampai jam 8. Kita harus mau nggak mau harus nunggu, iya kan. Yang paling duka itu gini ya, kayak suka sholat id bareng sama keluarga nggak? Orang makam itu nggak pernah. Karena pada saat itu kita semua itu kan puncak kegiatan. Jadi kalau di TPU Muslim, Lebaran itu atau Idul Fitri ya, di hari H1 itu puncaknya orang ziarah makam. Indonesia punya budaya seperti itu. Nah ini kaitannya dengan petugas makam, mereka justru puncaknya nggak bisa libur. Jadi apa? Kenapa disebut paling duka? Kita nggak pernah yang namanya sholat id bareng keluarga. Karena apa? Kita semua standby di sini. Ya suka dukanya di makam kalau udah terlalu lama, betah nggak mau kemana-mana. Udah aja pengen di sini gitu. Kalau dukanya di makam itu waktu dulu kalau kan nggak punya gaji dulu mah, jadi nganalin ada yang pemakaman gitu. Bahagianya karena pribadi saya sendiri kita sambil ya itu ibadah lah gitu kan ya, apalagi istilahnya posisi memakamkan jenazah ini mah gitu. Untuk pesan dan pesan silahkan ya, karena kita istilahnya pemakaman ini ada aturan ya kan, silahkanlah ikutin aturan gitu kan. Kita ada kantor, ada yang ngelola kantornya, silahkan untuk yang berhubungan dengan pemakaman, baik itu pelayanan pemakaman maupun untuk administrasi, silahkan datang ke kantornya masing-masing ya, karena di Kota Bandung ada 13 TPU ya yang dikelola sama Pemkot Bandung. Ya kalau menurut saya hidup manfaatin yang baik dan benar udah aja gitu buat semua orang. Ingat aja, hari akhir itu pasti datang. Mau bareng-bareng atau mau persona, pasti datang ya, dan nggak nunggu tua.